Washington DC, Juni tahun 2025, Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia. Di tengah peringatan 250 tahun Angkatan Darat AS, ribuan warga dari berbagai latar belakang turun ke jalan dalam sebuah gerakan bernama No King's Day, menuntut peninjauan ulang terhadap sistem pemerintahan dan penggunaan kekuasaan eksekutif di negara tersebut. Parade militer besar-besaran yang diadakan di ibu kota, yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun mantan Presiden Donald Trump, menggambarkan semangat nasionalisme, namun juga memicu reaksi dari kelompok-kelompok sipil yang khawatir akan kecenderungan kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi. Apa itu gerakan No King's Day? Gerakan ini lahir dari kekhawatiran sejumlah warga terhadap apa yang mereka sebut sebagai peningkatan otoritas eksekutif yang tak seimbang dalam sistem demokrasi Amerika. Mereka mengingatkan bahwa AS didirikan atas semangat melawan monarki, dan kini mereka ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap dijaga. Aksi damai ini tidak hanya terjadi di Washington DC, tetapi juga tersebar di lebih dari 1.500 kota di seluruh negeri. Mereka membawa spanduk bertuliskan Power to the People dan No to Executive Overreach, dalam aksi yang diklaim sebagai bentuk kecintaan terhadap konstitusi dan demokrasi. Sorotan global dari aksi di Los Angeles. Sementara itu, di sisi barat negeri, Los Angeles menjadi titik panas akibat aksi protes terhadap operasi penegakan hukum imigrasi. Ketegangan meningkat menyusul serangkaian tindakan yang dianggap berdampak pada komunitas imigran. Aksi ini mendapatkan perhatian dunia internasional. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan peringatan keselamatan bagi warganya yang tinggal atau berkunjung ke beberapa wilayah di Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus menjaga keselamatan diaspora mereka. Catatan seimbang dalam menyikapi dinamika AS. Penting untuk dicatat bahwa semua pihak, baik pendukung kebijakan maupun pengkritiknya, memiliki ruang untuk berekspresi dalam sistem demokrasi Amerika. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh konstitusi, dan inilah yang membuat Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan kebebasan berekspresi yang kuat. Namun, dengan meningkatnya ketegangan politik dan sosial, masyarakat global pun menyaksikan bagaimana tantangan internal bisa berdampak luas, termasuk pada hubungan diplomatik dan persepsi dunia terhadap stabilitas Amerika. Ketegangan yang tak terlihat, di balik sorak-sorai parade militer dan suara demonstran yang lantang, ada sisi lain dari Amerika Serikat yang tidak banyak dibicarakan secara terbuka. Fakta-fakta ini memperlihatkan lapisan kompleks dalam kehidupan politik dan sosial negeri adidaya ini, sebuah kenyataan yang kadang tersembunyi di balik narasi nasionalisme dan demokrasi. Polarisasi politik yang makin dalam Amerika saat ini menghadapi polarisasi politik yang sangat tajam, bahkan lebih ekstrim dibanding era Perang Dingin. Warga terbagi antara dua kutub besar, mereka yang percaya pada perluasan kekuasaan negara untuk menjaga stabilitas, dan mereka yang melihat hal itu sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil. Polarisasi ini tidak hanya terasa di ranah politik, tapi juga dalam keluarga, media, bahkan gereja. Banyak pengamat menyebut ini sebagai perang dingin domestik, yang bisa menjadi bom waktu sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Penindakan imigran yang memicu trauma. Dalam beberapa tahun terakhir, operasi imigrasi yang ketat memicu ketakutan di kalangan pendatang, termasuk yang telah tinggal puluhan tahun di AS. Ada laporan tentang keluarga yang dipisahkan, anak-anak yang ditahan dalam fasilitas khusus, dan deportasi mendadak yang tidak memberi ruang pembelaan. Isu ini tidak hanya mengundang kecaman dari organisasi HAM internasional, tapi juga memunculkan trauma sosial di tengah masyarakat imigran, yang selama ini dikenal sebagai urat nadi pembangunan Amerika. Militerisasi dalam negeri, simbol atau ancaman. Parade militer yang diadakan dalam rangka ulang tahun Angkatan Darat bukanlah yang pertama, namun menjadi sorotan karena skala dan waktu pelaksanaannya yang bertepatan dengan kondisi sosial yang genting. Sebagian pihak menganggapnya sebagai bentuk kebanggaan nasional, namun yang lain melihatnya sebagai pesan kekuasaan yang tidak diperlukan di tengah masyarakat sipil. Kekhawatiran muncul bahwa militerisasi simbolik ini bisa menjadi sinyal dari pergeseran budaya demokrasi menuju pendekatan otoritatif. Siapa yang mengatur narasi? Fakta gelap lainnya yang sering diabaikan adalah bagaimana algoritma media sosial dan korporasi besar bisa mengatur apa yang dilihat publik. Isu-isu besar bisa tenggelam karena tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi, politik, atau karena dianggap terlalu sensitif.
Beberapa aktivis mengklaim bahwa pesan damai dari gerakan seperti No King's Day seringkali dibayangi oleh konten sensasional lain yang lebih mudah dijual ke publik. Ini menjadi tantangan bagi mereka yang ingin menyampaikan pesan kritis tanpa dianggap melawan sistem. Trauma veteran dan beban yang tak terlihat. Di tengah kemeriahan parade militer, ada realitas pahit yang menimpa banyak prajurit AS setelah masa tugas mereka. Ribuan veteran kembali ke tanah air dengan luka fisik dan mental yang mendalam, dari PTSD hingga kesulitan finansial dan sosial. Ironisnya, banyak dari mereka yang justru bergabung dalam aksi protes sipil sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka rasa mengabaikan pengorbanan mereka. Di mana arah Amerika? Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa di balik kekuatan dan pengaruh Amerika, ada lapisan realitas yang rapuh. Namun dalam sistem yang terbuka, semua ini bisa menjadi bagian dari proses koreksi diri. Amerika Serikat bukan negara yang sempurna, tidak ada negara yang demikian. Tetapi dari sejarah panjangnya, bangsa ini sering menemukan jalannya kembali melalui suara rakyat, protes damai, dan dialog yang jujur. Nasib dan perjuangan perempuan di tengah gejolak Amerika. Dalam setiap gejolak sosial dan ketegangan politik, perempuan selalu menjadi bagian penting, baik sebagai korban, pelaku perubahan, maupun penjaga nilai-nilai kemanusiaan, tak terkecuali dalam situasi yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Perempuan imigran, antara harapan dan ketakutan, di tengah meningkatnya operasi penegakan imigrasi oleh ICE, banyak perempuan imigran, terutama dari Amerika Latin, Asia, dan Afrika, menghadapi ketidakpastian hidup. Mereka seringkali menjadi tulang punggung keluarga, bekerja di sektor informal seperti kebersihan, pengasuhan, dan layanan restoran. Namun dalam banyak kasus, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan, tidak memiliki perlindungan hukum memadai, takut melaporkan pelecehan atau kekerasan karena status imigrasi, hingga harus hidup terpisah dari anak-anak akibat deportasi mendadak. Banyak yang hidup di bawah radar, bekerja dengan upah rendah namun berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal, tanpa pengakuan resmi dari negara. Aktivis perempuan dalam gerakan No King's Day. Di sisi lain, gerakan No King's Day memperlihatkan peran aktif perempuan sebagai penggerak utama protes damai. Banyak dari mereka adalah pemimpin komunitas, pengacara HAM, jurnalis independen, hingga veteran militer perempuan yang menyerukan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dengan membawa pesan seperti "Democracy needs all voices" dan "Power should protect, not control." Mereka menjadi wajah dari generasi baru perempuan Amerika yang tak gentar menyuarakan keadilan sosial. Gerakan ini juga menyuarakan keseimbangan kekuasaan, perlindungan terhadap minoritas, dan penguatan hak-hak perempuan dalam sistem politik dan hukum. Trauma ganda, antara konflik politik dan kekerasan gender, kondisi politik yang tidak stabil seringkali berdampak langsung pada keamanan perempuan. Di beberapa kota, saat terjadi ketegangan antara aparat dan massa, muncul laporan pelecehan di jalanan, rasa tidak aman di transportasi umum, hingga kekhawatiran perempuan untuk ikut serta dalam aksi damai. Selain itu, krisis sosial juga memperparah tingkat kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, lembaga sosial mencatat bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpastian status imigrasi meningkatkan jumlah perempuan yang terjebak dalam relasi abusif namun takut mencari bantuan karena takut ditangkap atau dipulangkan. Harapan baru, solidaritas perempuan antar bangsa. Meski banyak tantangan, solidaritas antar perempuan dari berbagai latar belakang semakin kuat. Banyak organisasi perempuan dari kalangan Afrika Amerika, Asia Amerika, Latin, hingga Timur Tengah membentuk aliansi untuk saling mendukung. Mereka menyediakan layanan hukum, tempat perlindungan, bantuan psikologis, hingga pelatihan keterampilan agar perempuan lebih mandiri dan terlindungi. Bahkan komunitas perempuan diaspora dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pun ikut terlibat dalam gerakan ini secara damai dan terorganisir. Perempuan adalah pilar perubahan. Dalam sejarah panjang Amerika, perempuan selalu menjadi fondasi yang menjaga keluarga, komunitas, dan nilai-nilai kebebasan. Di tengah parade militer, protes sosial, dan konflik kebijakan, perempuan tetap berdiri, bukan di belakang, tapi di garis depan. Perjalanan mereka tidak mudah, namun dari penderitaan lahir kekuatan, dan dari suara yang selama ini dibungkam, kini tumbuh harapan dan perlawanan yang membangun.